Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian kita lanjutkan materi yang kemarin tentang iktiraf, bahwa dari kalangan para nabi, orang-orang yang dipilih Allah, orang yang diberi wahyu saja ada beberapa yang berbuat salah. Di antara adalah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Yunus. Ya, apa salahnya Nabi Yunus? Salahnya adalah ketika dia berdakwah kepada kaumnya. Sudah didakwai berulang kali dari depan, belakang, kanan, kiri, padahal mereka tidak mau beriman. Ya, terus timbul namanya mangkel, gitu. Dakwah kok dorang nggak tekil, dorang belum dakwai lungo baik. Nah, itu ada suatu kesalahan. Ya, maka kemudian Allah Ta'ala menghukum dia dengan cara Allah Ta'ala memasukkan Yunus di perut ikan. Singkat cerita, ketika dia naik kapal, kemudian kapalnya kena ombak yang besar, kemudian harus ada dikurangi beban kapalnya. Lah nek sing ducate barang eman-eman, sing ducar wonge, harus ada yang dibuang di laut biar kapalnya tidak terlalu berat. Kemudian diundi dan Yunus menjadi orang yang terpilih untuk dibuang di lautan. Ya, maka singkat cerita, terus dia ditelan ikan yang namanya ikan. Nah, maka kemudian di dalam perut ikan dia menyadari kesalahannya. Panata fi dulumati, maka si Yunus mendoa kepada dalam kegelapan perut ikan. Allah ilaha illa anta, dengan menguji dulu, wahai Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Engkau. Engkau adalah Tuhan yang maha benar. Subhanaka, Engkau maha suci. Inni kuntu minan dzalimin, sesungguhnya aku termasuk hamba-hambamu yang berbuat zalim. Si Yunus mengakui telah berbuat dolim, meninggalkan kaumnya. Itu tidak mudah, ya.
Lah karena dia mengakui dengan sukarela, maka fastajabna lahu, maka kami kemudian mengijabainya, kami kemudian melepaskannya, menyelamatkannya. Nanti seterusnya, maka kemudian ikannya menepi, kemudian memuntahkan apa ada di dalam perutnya, kemudian Yunus keluar dari perut ikan setelah kurang lebih 40 hari 4 malam berada di perut ikan. Kemudian ketika dikeluarkan dalam keadaan lemas lumrah, petang puluh dino mboten mangan kira-kira awake sehat napa lumrah kira-kira. Itu dan sebagainya ya. Maka kemudian semuanya, kalau para nabi itu salah dan mau mengakui kesalahannya, maka kita sebagai orang yang lebih banyak dosa dibanding dengan nabi, maka kita harus banyak-banyak iktiraf, mau mengakui kesalahan-kesalahan kita, baik kesalahan yang disengaja, yang tak, dan lain sebagainya. Terus kemudian dosa atau kesalahan itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, dosa kepada Allah. Contohnya apa? Suruh sholat, enggak sholat, suruh puasa, enggak puasa, namanya dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada sesama, namanya dosa adami. Adanya unsur merugikan, mendolim kepada pribadi sendiri atau kepada orang lain, entah itu dalam hal kehormatan atau jasad atau pada harta benda. Terus kemudian dosa-dosa kepada Allah Ta'ala itu bisa dihapuskan dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah dengan cara kita bertobat. Ya, maka di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-53, Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Rasulullah kepada hamba-Mu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba Allah alladzina ala anfusihim, orang-orang yang isra, berlebih-lebihan dalam atau terhadap pribadi-pribadi mereka, maksudnya melampaui batas, maka adalah melanggar. Meskipun dosa kamu tuh sebanyak buih di lautan, la taqnatu mir rahmatillah, kamu jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Nanti kalau dalam hadis kursi Allah berfirman, wahai hambaku, seandainya dosamu itu sepenuh langit, tapi kalau kamu mau untuk minta ampun, maka kamu akan datangkan sepenuh langit keampunan dariku. Ya, makanya kita jangan sampai putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya zat yang mampu dan mau untuk mengampuni semua dosa secara keseluruhan. Meskipun dosa-dosa kamu dari lahir sampai mau mati itu banyak sekali, tapi Allah mau untuk mengampuni. Innahu huwar rahim, sebenarnya Allah zat yang maha pengampun, bukan maha pendendam. Al-Hakim, dan yang maha belas kasih kepada hamba-hambanya. Kemudian juga di surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 110, Allah juga berfirman, bahwa ya'mal su'an aw ya'lim nafsah, barang siapa yang dia berbuat atau berbuat jelek, sok-sok tesih ngrasani bunge dan sebagainya, sok-sok ya ngendende salat bareng dan sebagainya,
atau mereka mendolimi pada pribadinya, contohnya dia minum khamr, contohnya dia berjudi, contohnya dia mendatangi dukun atau lain sebagainya. Tsumma yastaghfirullah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, ngakoni dosa, kemudian minta ampun. Ya jibillah orang teman, dia akan mendapati Allah itu dat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Boten ini tidak melalui ampunan. Contoh saja, kalau kita minta maaf kepada orang, kadang-kadang masih ada dua kemungkinan. Mungkin diberi, mungkin tidak diberi. Kalau itu Allah pasti akan memberikan pada kita ampunannya. Maka jangan sampai kita putus asa, meskipun baik berminta pun ya dosa meneh senenge menungso kelas yang nggih tempatnya salah dan dosa, tapi jangan putus asa. Ya. Kemudian yang lainnya, selain kita bertobat, ya, Nabi juga berikan kepada kita amal yang lainnya. Dalam sebuah Nabi bersabda, man qala, barang siapa yang dia berkata astaghfirullahalladzi la ilaha illallah, aku minta ampun kepada Allah dan yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, al-hayyu al-qayyum, dan yang maha hidup dan berdiri sendiri, wa atubu ilaihi, dan aku tobat kepadanya, ghufira lahu, maka akan diampuni baginya, wa in kana qad farra minal ahzabi, meskipun dia lari dari peperangan. Yaitu meskipun dosa-dosa yang besar, tapi kalau dia betul-betul minta ampun kepada Allah akan mengampuninya. Apalagi cuma dosa kecil, ya. Terus selain minta ampun, ada juga dengan cara menunaikan suatu kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu akan menutup keburukan yang kita lakukan. Di surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-11, Allah berfirman, wahai orang beriman, wa aqimis sholat, dan tegakkanlah, tunaikanlah sholat. Ini ayatnya sebelum adanya Isra Mi'raj, jadi sholatnya belum 5 waktu. Torofain hari, yaitu di dua ujung siang, sebelum dan sesudah, yaitu pagi dan sore. Wa zulafam minat, dan di tengah malam. Jadi soalnya baru 3 waktu, esok, sore, bengi. Kalau kita makannya esok, awan, sore. Ini lagi ini sebelum turunnya perintah sholat 5 waktu. Kenapa kok harus meninggalkan sholat? Karena sholat bagian dari hasanah, sedangkan adalah inna salli yudhibna saya. Sesungguhnya hasanah atau kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan, akan menutupi keburukan-keburukan. Dari bitmoli, dan itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. Jadi semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, akan semakin banyak untuk keburukan kita. Contohnya dalam kehidupan kita ada namanya hutang piutang. Ada orang punya hutang 1 juta, kemudian dapat gaji 5 juta, ya selesai, tinggal ditutup saja. Tapi kalau dia punya hutang 1 juta, kemudian dapat uang cuma 100 ribu, ya nutupnya cuma 100, masih menganga 900. Artinya apa? Artinya kurang pahalanya. Maka semakin banyak kita berbuat kebaikan, nanti akan ada plusnya, ada namanya saldo plusnya. Tapi kalau banyak dosanya, akan banyak minusnya atau banyak dosanya. Kemudian dalam sebuah hadisnya Nabi juga bersabda,
ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kalian kepada di mana saja kalian berada, di masjid, di majelis taklim, di rumah, di pasar, di toko, ya, di sawah. Wa'atil zakat dan ikutilah setiap kebaikan yang tolak atau dengan kebaikan-kebaikan takwa yang akan menutupinya. Sok-sok boten kroso tergoda setan. Niate arep nyambut gawe, arep pulang ngaji wae. Pon nyangklong kitab numpak motor, gitu. Disalib motor liyane nyel ngapunten motor liyane ku enten sing gonceng wong wedok ayu. Delalah kok yo lampune pas abang mandeg sisa tendurune wae. Kijane salah kok kleru. Kata tonton ku nek ijo ora ngerti nek ra ditok. Jadi Pak, itu mulut dhewe. Mereka juga pas poso Ramadan pulang dari kerja disalib truk-truken wonten bake ngene bak niku gambare wong wedok niku. Nah, kemudian bahwa nasa dengan kata dan akhlakilah, berlaku dengan orang lain itu dengan akhlak yang baik supaya banyak mendatangkan manfaat. Contohnya akhlaknya adalah kita menjadi orang yang tawadhu, ngejeni kalih wong liya, sing sepuh-sepuh dihormati, sing cilik disayangi, kemudian kita tidak menyombongkan diri, kita sabar, dan itu akan mendatangkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Terus kemudian yang ketiga, dengan ada nagiat atau denda, khususnya pada dosa-dosa tertentu harus dikenakan jad. Contohnya apa? Contohnya membunuh orang lain, seperti kemarin di Madura ada namanya carok, 2 orang membunuh berapa? 4 orang. Itu tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup, ada diatnya. Kalau nggak sengaja, nanti diatnya adalah yang dibunuh. Namanya kisos, membunuh, artinya adalah dibunuh. Atau orang yang berzina harus dibunuh dengan rajam. Dan tadi namanya ada perbuatan yang ada namanya diat, tidak cukup dengan istighfar. Selain kita harus hati-hati. Jadi dosa kepada Allah itu bisa hapus dengan yang pertama adalah banyak istighfar, yang kedua berbuat kebaikan, yang ketiga membayar diat. Sedangkan dosa yang kedua adalah dosa kepada sesama manusia. Selain pada yang di atas, ditambah dengan minta maaf kepada orang yang kita salahi. Dalam sebuah hadis yang agak panjang, Nabi bersabda, "Man kana ummat lamatul li akhihi." Barang siapa yang dia mendolimi saudaranya, min irdihi, dari sudut kehormatannya, sok-sok yang menyek barang, madapne wong kalih celeng, dapurmu kok celeng, namanya kan menghina. Atau bab masalah bentuk tubuh, bosen dhuwur, bosen cendek, bosen lemu, bosen kurung dan sebagainya, kemudian dijadikan guyonan, wong kok cilik dhuwur kok cagak listrik dan sebagainya, namanya ini. Atau sesuatu yang lainnya, entah badannya, entah hartanya, dan banyak hal maka hendaklah dia minta hanya danya sekarang juga. Qabla alla yakuna dinarun, sebelum datang suatu masa di mana dinar dan tidak berlaku malah hari kiamat.
Kalau udah kiamat, sudah hisab, besok di sana nggak ada uang untuk menebus tadi. Nah terus bagaimana? Maka ingkana lalu aman solehun, jika orang yang mendolim tadi dia punya amal soleh, ya, kemudian diambil pahala tadi, bikoti amat lagi sekadar dolimnya, kemudian diberikan kepada orang yang didolimi. Si A pernah menghina kepada si B, kemudian belum minta hal sampai akhirat sana, maka pahala akan diambil atau kemudian diberikan kepada si B. Ya, itu kalau punya kebaikan. Nah, kalau nggak punya bagaimana? Jika dia tidak punya kebaikan, maka dosanya orang yang didolim itu akan diberikan kepada orang yang mendolimi. Oh, si A nggak punya kebaikan, kemudian dosanya si B diambil, terus diberikan kepada si A. Itu orang yang didolimi. Nah nanti kalau kita rangkum salah satunya, yang namanya orang akan keluar dengan banyak orang seperti saya, bukan dengan istri saya, anak saya, termasuk dengan jamaah saya, murid saya, guru saya dan sebagainya. Yang sedikit banyak itu akan menimbulkan dosa dan pahala. Ya. Nah, kalau kita banyak melihat orang lain, maka banyak yang mengklaim. Ya, banyak yang menurut. Maka suatu ketika Nabi bertanya pada sahabat, mal muflis, wahai sahabat, apa yang dimaksud orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, orang yang nggak punya uang. Nabi berkata, orang yang bangkrut dan uang itu adalah orang yang datang di hadapan dengan banyak pahala sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, tapi kemudian banyak yang mengklaim, banyak yang menuntut, kamu dulu pernah mukul saya belum pernah balas, kemudian diambilkan. Kamu dulu pernah gebyok pelong saya lembung, kemudian diambilkan. Kamu pernah meminjam sepasang nggak balik, diambilkan. Saking banyaknya yang mengklaim sampai pahalanya habis, masih ada yang mengklaim sehingga banyak dosanya. Makanya Bapak Ibu, mumpung kita masih di dunia, mumpung masih ada kesempatan, utamanya pada bulan ini, mari kita minta halalnya kepada siapapun yang sedikit banyak sudah kita dolimi, utamanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang sedikit banyak kita dolimi. Sengaja atau tidak sengaja, istri kita, suami kita, begitu. Suami kepada istri, monggo diingat-ingat sedikit banyak sosok yang pada istrinya, masak kurang asli terus dunek wong wedok masak rajigos, gitu. Barkasine iki panganan kope. Ya, atau yang lain sebaliknya, ya, istri kepada suami dan sebagainya, atau kepada tetangga-tetangga kita yang di depan, yang di belakang dan sebagainya, ya. Yang kadang kita tidak menyangka kepada tetangga kita. Contohnya pada zaman Nabi, ketika Nabi mau seto, kemudian Nabi bertanya, sahabat, siapa di antara kamu yang pernah aku dolim tapi belum membalas kepada saya? Terus ada yang mengatakan, saya Nabi. Oh ya, kenapa? Oh, saya apakan? Dulu engkau pernah mencambuk saya. Dulu kapan? Dulu ketika engkau naik kuda. Pada Bapak Ibu, Nabi itu mencambuk kudanya tapi kena orang lain. Itu tidak sengaja, ya. Kemudian Nabi bertanya, terus maunya apa kamu? Ya, mau saya membalas, Nabi. Oh iya, silakan membalas dan dikasih cambuk itu. Enggak, Nabi. Lah kenapa? Dulu ketika menyambut saya dalam keadaan tidak pakai baju. Kalau yang pakai sampai nak kejenengan. Nah, terus gimana maunya? Ya maunya engkau harus membuka baju, ya. Kau buka bajunya, kemudian
tidak jadi hitam tapi kemudian dicium. Ini Bapak Ibu, jadi kesalahan hak Adam itu meskipun tidak disengaja itu tetap akan dituntut. Ya kenapa? Karena merugikan pada orang lain. Ada orang balang pelem itu kebablasan kemudian kena kepala orang. Bro, aku rasa sengaja kok. Sengaja sirahku bocor ya. Oke, ya tetap kena apa? Kena dosa. Itu terlebih lagi kalau di jalan. Semua orang tuh nggak ada yang sengaja tabrak, nggak ada yang sengaja maksud sengaja tabrakan pun juga ada, tapi kan jarang. Aku rasa mau nabrak kowe tak rem belum rablok kamu memberikan kepada saya harus diganti oleh Bapak Ibu. Kami harus banyak minta maaf kepada sesama kita, utama sekali lagi kepada orang-orang yang banyak kita berkira kepada mereka, ya. Sedangkan kepada yang lainnya ya juga kita jaga nih. Mbok menowo saja. Sok-sok yo ngrasani ning ora rumangsa. Makanya semoga dengan ini, dengan kita semakin banyak iktiraf ya mengakui kesalahan kita, terus Allah berikan kepada kita kemampuan untuk minta maaf ya. Terus kalau bisa minta maaf tuh nggak usah ditunda-tunda, tapi harusnya disegerakan. Allah dini disegerakan kemudian masih ada, maka di momen-momen tertentu kita gunakan untuk minta maaf. Kemudian syarat tobat ada 3 tempat. Yang pertama harus berhenti dari maksiat, ampun ngantos tobat lombok. Pasang lombok kebetulan wis sesuk tamangan lombok kita pas tamangan tahu lombok wah ane tahu nih ane lombok ane tantangan jaluk lombok meneh ya. Yang kedua adalah menyesali kalau di dalam hati, karena dengan penyesalan akan jadi penghalang. Tapi kalau nggak menyesal itu nanti akan terus begitu. Kalau kita menyesal, dalam hati kita itu ada memori, kamu jangan mengulangi kesalahan ini. Terus kelingan mau, tapi kalau kamu menyesal tidak kelingan. Jadi harus terus bolak-balik. Jadi uang lani, kenapa nggak ada penyesalan? Makanya pentingnya penyesalan. Yang ketiga, berkomitmen untuk tidak mengulangi. Terus kemudian kalau ada atami yang ada untuk minta maaf pada orang yang kita salah. Semoga dari semuanya kita akan menjadi orang-orang yang semakin banyak menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga besok kalau di akhirat tidak termasuk orang-orang yang rugi, ya. Kemudian kalau ada orang lain yang mempunyai salah pada kita, hendaklah kita berikan maaf meskipun mereka kadang belum minta maaf. Itu wujud dari orang yang berjiwa besar, ya. Jangan sampai mereka minta maaf kepada kita, tapi kita tidak memberikan maaf kecuali dalam pertimbangan tertentu, ya. Lalu bolak-balik tak maaf terus dodro. Maka kemudian harus dihentikan. Tujuannya untuk mencegah orang untuk berbuat salah kembali. Jadi Bapak Ibu, dosa-dosa itu kalau tidak diamus lagi akan menjadi beban besok di atas. Semoga Allah memberikan kepada kita selama petunjuk-petunjuknya, ya. Kemudian diberi kekuatan, keistiqomahan, kesabaran, keikhlasan dalam beramal sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub alaina innaka antal hakim. Ditakwil dengan doa majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.